So, saya dikasih tema hari ini, making the right choice. Membuat pilihan ke kanan, enggak ya? Yang pilihan yang benar. Okay. Saya ambil dari Ulangan 30 ayat 11-12. Tapi saya mau kasih pertanyaan untuk kita sebelum kita mulai slide berikutnya. Slide perenungannya ini. Bagaimana kita menilai sebuah pilihan itu benar sih? Steve, saya sampai jam berapa? 4? Jam 4. 45 menit. Wow, dahsyat. Ya. Buat saudara yang suka panjang, saudara yang suka khotbah panjang, sorry ya, maaf, mungkin saya mengecewakan saudara. Saya nggak bisa khotbah panjang, ampuni ya. Ampuni loh ya. Nggak ada yang amin ya? Oh, sini suka khotbah panjang ya. Di gereja saya kalau saya bilang, saya mau khotbah 6 poin gitu, semua langsung, iya gitu. Ya. Tapi kalau saya bilang 3 poin, semua langsung, gitu. Ada beban yang terangkat. Tadi sini saya bilang, sorry, saya nggak bisa khotbah panjang. Ya, luar biasa, bagus ya. Semua suka firman Tuhan. Mau lagi ya dipuji-puji gitu suka ya, sampai tepuk tangan ya, puji Tuhan. Oke, senang ada di tengah saudara. So, gini, bagaimana kita menilai sebuah pilihan itu benar atau salah? Buat saya ingat waktu saya kuliah, sekarang saya kuliah lagi, jadi saya merasa saya mahasiswa. Oke, makasih. Saya pingin kuliah di universitas negeri. Pilihan pertama saya, zaman saya kan boleh milih gitu ya, universitas negeri ya saudara ya. Saya pilih pilihan pertama karena saya lahir besar di Sumatera, di lingkungan perusahaan perminyakan. Selamat datang, shalom, apa kabar, silakan ya. Mari kita tutup dalam doa. Oh enggak, ini baru poin 1. Saya tahu kalian tadi keluar sebentar dan saya bercanda aja. Kita bisa buat gitu ya, kalau nanti ada yang telat gitu ya, kita langsung, dan saudara betul-betul doa gitu, dia gitu ya, lucu tuh, ngeprank bareng. Ya. Oke, balik lagi nih, fokus. Waktu saya kuliah tuh, belum ya, milih karena saya rencana mau ngeprank tahu pemusik yang masuk, nanti ketahuan dong. Saya pingin perminyakan karena saya lahir di lingkungan perusahaan minyak gitu di Riau, kalau saudara tahu. Saya lahir di satu kota yang nggak ada di peta Indonesia. Ya Allah, kecil banget kotanya. Iya. Kamu yang bagian nari juga tadi nggak? Oh iya, saya tahu gerakannya bagus. Ya. Kotanya namanya Rumbai, di peta provinsi Riau itu cuma titik, kecil banget. Perusahaan minyak yang isinya mungkin 6.000 kakak. 6.000 kakak, 6.000. Jadi satu kota kecil itu ya, cuma 6.000. Mungkin plus minus 10-12.000. Bayangin satu kota masuk di Istora Senayan, masuk tuh, ya. Kumpul sama-sama, muat, kecil banget. Ya. Kita cuma punya satu gereja, kecil. Sekolah saya dari angkatan TK sampai SMA tuh, ya 300 orang, kecil banget ya, dikit sekali. Jadi kami itu satu komplek semua. Oke, jadi saya punya impian tentang masa depan juga terbatas. Ya lihat apa yang kita lihat. Saya lihat lingkungan papa saya perminyakan. Jadi saya pilihan pertama waktu SMA, saya mau perminyakan Universitas Indonesia. Saya merasa itu paling bagus. Oke? Tapi ada pilihan kedua. Saya apa ya? Saya sebenarnya nggak suka ngitung-ngitung. Jadi saya pikir, saya mau masuk public relation. Oh sorry, kebalik. Saya mau perminyakan ITB, tapi hubungan internasional Universitas Indonesia. Pilih dong. Saya kan merasa saya anak pintar. Makasih. Aku anak IPA. Bisa. Ujian dong, dan percayalah sudah, kesombongan itu awal kehancuran. Saya tidak diterima di dua-duanya. Makasih. Seneng ya, makasih. Saya bisa menangkap ketawa-ketawa yang lepas. Racer. Saya nggak diterima dua-dua, dan saya akhirnya diterima. Wah,
di UGM. UGM di Grogol sini. Universitas Grogol Mentok. Trisakti. Kok langsung gitu ketawa Anda ya? Saya mulai tertolak ini. Alma mater saya dihina-hina. Kampus reformasi. Ya. Aduh. Angkatan saya itu yang ditembak-tembakin tuh saudara. Ya waktu, udahlah ketahuan umurnya ya. Jadi sekarang di Trisakti ada museum transformasi kalau saudara tahu. Ya tuh. Saya ingat harus lari lewat belakang karena di depan lagi ditembak-tembak. Anyway, saya masuk UGM. Nah, menurut saudara, waktu saya masuk Trisakti, itu pilihan yang benar? Coba. Bagaimana kita melihat itu pilihan benar atau salah? Coba cek di dalam hati. Kalau kita baca buku, kita bisa lihat pilihan benar atau salah kalau lihat endingnya, ya enggak? Endingnya, udah tahu. Masalahnya hari ini kita nggak lihat endingnya. Hidup saudara dan gue, lo dan gue, saya kan anak tinggalnya di Bintaro, Jaksel. Hidup kita nggak tahu ujungnya. So gimana kita tahu pilihan kita benar atau salah? Bahkan hal yang seakan-akan kayaknya benar, bisa salah loh. Ya. Saya akhirnya masuk Universitas Ekonomi, Manajemen. Kenapa harus dilipet-lipet ya? Manajemen Ekonomi. Orang-orang bilang, apaan tuh? Lu salah jurusan, lu kan anak IPA, ngapain masuk ekonomi? Saya itu dari dulu suka ekonomi loh saudara. Suka, tapi di SMA saya itu ekonominya jelek banget. Jadi saya waktu ikut bimbingan sekarang apa BP, ya dulu ada bimbingan, guru bimbingan, saya bilang, Bu kalau saya dari IPA, karena di sekolahin IPA-nya bagus, bisa nggak nanti ke ekonomi? Dan dia bilang, oh bisa, saya langsung IPA aja. Saya pikir aku kan pinter, makasih. Enggak. Tapi apakah pilihan saya benar apa salah ya? Gimana ya saya? Coba ukur itu. Coba next slide ya. Next slide. Apakah sebuah pilihan adalah salah karena hal-hal yang sukar terjadi? Saudara milih sesuatu nih, tiba-tiba hal yang gak enak terjadi. Kayaknya gue salah milih deh. Saudara yang cewek masih single, tiba-tiba ada yang deketin saudara ya. Dan saya tahu saudara idola Glow Center, Glow Tower, Fellowship Center. Ada satu yang deketin saudara, dia kenalan. Halo, kamu namanya siapa? Matius. Alkitab banget. Nama Matius. Oke. Tinggal di mana? Aku ngekos di sini. Kampus mana? Trisakti. Trisakti. Jurusan apa? Jurusan teknik industri. Oke. Kok bisa di Glow? Iya, karena aku pelayanan. Pelayanan apa? Worship leader misalnya. Kamu ngusulin pelayanan apa tadi? Enggak ya. Dia kaget, aku? WL, tiba-tiba saudara minggu depannya ada yang lagi yang deketin. Halo. Ya, kenalin nama saya Yohanes. Iya. Kamu kos di sini? Tinggal di sini dekat? Enggak, aku kebetulan aja di sini. Saya lagi liburan sama keluarga saya. Oh iya. Kamu anak mana? Saya anak Bandung. Kuliah di mana? ICB. Jurusan apa? Jurusan elektro. Tegangan sulit. Saya elektro khusus tegangan yang sulit-sulit. Oke. Wah, pinter juga. Di Bandung di mana? Aku kuliah di ITB dan pelayanan juga di GBI. Oke. Ngapain? Aku koordinator youth. Wow. Ya. Memilih dari yang rasanya menjanjikan. Matius seorang WL. Yohanes
seorang ketua youth. Gimana sih caranya kita pilih sih? Dan bagaimana kita tahu pilihan kita benar atau salah? Wong kita hidup dengan sebuah tantangan untuk selalu memilih. Yang sederhana aja harus kita pilih. Saya dari gereja saya di Bilangan Cilandak ke sini harus naik apa ya? Kan milih ya. Mau minta dianterin, mau minta dijemput sama Stephen. Atau saya naik MRT seperti hari ini. Saya memilih naik MRT ya dong. Turun MRT Sudirman, saya memilih lagi, jurusan bandara atau jurusan Duri ini. Karena dua-duanya bisa. Kalau saya naik kereta bandara, saya bisa turun di Duri. Tahukah saudara itu? Enggak, terima kasih. Saya bisa turun di Duri juga. Tapi tentu saya akan memilih, kenapa? Lebih mahal dia. 50.000 sekarang. Enggak tahu juga, terima kasih. Sedangkan saya punya pilihan lain, saya bisa naik KRL dengan Rp3.000. Tentu saja saya naik yang 50.000. Bodoh. Ya kan. Sombong sekali sih. Saya tahu saudara punya duit sekali, tapi ya kalau pilihannya 3.000 dan 50.000, please dong, jaraknya cuma sekian stasiun. Turun stasiun Duri tentu saya memilih lagi. Saya bisa jalan, tidak masalah, cuma 1,5 kilo. Iya dong, cuma kan panas. Saya bisa memilih ada online. Kita bisa online Gojek atau Grab. Sederhana kan pilihan kita. Nah pertanyaannya, apakah pilihan saya tadi benar? Sampai sekarang saya merasa itu benar. Tapi gimana sih kita melihat itu? Bahkan hal yang sukar pun bisa jadi kayaknya benar. Yang benar pun, begitu ada kesukaran rasanya kita jadi ragu. Teman-teman yang udah kerja, saudara ngerti itu. Adik-adik Roni saya begitu datang dapat kerjaan baru langsung, Kak ini dari Tuhan banget tuh enggak? Kerjaan gue, baru nih Kak, keren. Startup, kerjanya bebas Kak, gajinya bagus. Yang penting kita KPI-nya semua oke, ada OKR-nya. Saudara tahu OKR ya? Semua kita lakukan, semua oke. Kerja bagus. Ini Tuhan banget. Coba ngobrol lagi bulan keempat. Biasanya udah berubah. Iya sih. Tapi pulangnya itu loh Kak. Mulai ya. Pulangnya itu. Oke. Mulai lingkungan kerjanya Kak. Saya satu kali ada ini real, satu adik datang dan minta ngobrol. Ya mau bilang konseling tapi di satu tempat kerja dan dia merasa, Kak, aku nggak betah kerjaan di sini. Oh, istri saya langsung bilang, kamu udah doain nggak tempat kerja kamu? Dan dia jawab dengan gini, doain? Aku Kak, benci sama tempat kerjaan aku. Loh, saya pikir, kok gitu amat? Aku nggak punya pilihan Kak ini. Gak punya pilihan, aku benci dengan kerjaanku. Itu Kak, 80% orang-orangnya najis Kak. Saya sampai kaget. Dia doain aja gak mau karena merasa tempat kerjaannya najis. Saya, najis gimana? Itu Kak, candaannya porno. 85% LGBT Kak. Dia udah survei lagi 85% ya. Ya Allah. Ya. Istri saya keluar dengan statement ini. Kalau Tuhan izinkan kamu ada di situ, jangan-jangan Tuhan punya rencana untuk doain orang-orang yang mungkin gak pernah ada yang doain. Dan dia bilang, itu bukan saya. Dan dia bilang, doa saya hari ini, Tuhan kirimkan kerjaan yang baru. Hati-hati loh saudara. Bahkan Israel pun ada di perbudakan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Mungkin orang bilang, kayaknya kok masuk perbudakan, tapi ada rencana Tuhan loh. Gimana kita ngukur keberhasilan? Berhasilkah Tuhan Yesus dengan muridnya 12? Belum sebesar Glow Center. Udah diangkat naik dia. Muridnya cuma 12. Lebih kecil dari persekutuan doa saudara nih. Lebih kecil. Sampai emosi nih. Tapi bagaimana kita bisa melihat itu?
Apakah dari berkat materi? Murid-murid Tuhan Yesus semuanya mati martir. Martir! Gak datang kan martir hari ini? Ya, tadi saya panggil dia. Tapi gimana kita ngukur itu ya? Coba kita arahkan hati kita sama firman Tuhan. Kita baca Ulangan 30. Saya siapkan saya dari samping deh ya, supaya saudara lihat ya. Kita baca ayat 11, saya bacakan, saudara lihat di depan. Ayat 11 sampai Wahyu kita baca. Rasain loh. Kan saya jarang diundang khotbah ayatnya yang panjang. Ayat 11, enggak. Oh mau sama-sama, Steve? Kamu mau sama-sama? Oh iya. Ini enak nih, bisa komunikasi nih. Jarang-jarang gereja bisa kayak gini nih, TikTok gitu ya. Kita baca sama-sama ya. Yang ganjil, yang wanita. Karena wanita kadang-kadang suka ganjil perasaannya. Cile. Oh. Atau baru yang genap, yang pria ya, bersautan ya. Bersautan ya. Bergantian, bersautan. Ya ayat 11, wanita, 1, 2, 3. Sebab dan tidak pula terlalu, 12 pria, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Wanita juga. Jadi konteks ayat 11 sampai 13 lagi ngomong gini, hey yang nanti kalian baca ini daily loh ya, ini harian loh ya, gak sesuatu yang jauh, sukar, bahkan hikmat yang tidak teraih. Bahkan kalau saudara lihat hikmat di firman Tuhan dikatakan hikmat itu bahkan ada di simpang-simpang jalan. Dia berkata-kata dari padang gurun, dia ada di simpang jalan. Saudara, hikmat itu ada di mana-mana loh. Kita aja yang sering kali nggak mau nerima hikmat. Ya, masuk Indomaret, Alfamart, langsung kita ketemu hikmat. Bayar sama kasir, ada tulisan di situ. Jangan merokok. Hikmat itu. Gak ada yang amin. Amin. Merokok membunuhmu. Langsung ada hikmat. Tapi ada orang yang nggak mau tentang hikmat. Merokok membunuh. Lucu sekali. Udah dikatakan merokok membunuhmu. Ada hikmat, tapi ada orang yang nggak mau terima hikmat. Dengar yang nggak mau terima, that's okay. Tuhan tetap sayang saudara, that's okay. Memang ada konsekuensinya gitu, tapi nggak apa-apa. Ada orang bilang gini, Kak, kenapa Tuhan maksa saya masuk surga? Enggak maksa. Kalau memang saudara nggak mau dengar, Tuhan tetap sayang saudara, tapi dia nggak akan maksa saudara. Ada deket dia, wong saudara kita nggak mau. Itu kan worship ya. Love. Oke, terus ini. Masih ada berapa ayat nih? 2. Yang pria yang genap ya, 1, 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam apa? Mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Wanita, ingatlah kehidupan. Sama-sama 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri apa kemana engkau masuki untuk mendudukinya. Poin saya yang pertama, next slide. Manusia bukan sumber nilai absolut. Kalau segala sesuatu diukurkan kepada kita, kita akan menilai segala sesuatu itu sangat subjektif. Hari ini Israel sama Palestina lagi perang. Orang Palestina bilang Israel salah. Israel bilang kenapa lu serang 1.400 mati tanggal 7 Oktober. Palestina bilang, hei tapi kamu menduduki kita udah sekian puluh tahun. Puluhan ribu. Israel bilang, loh ini memang tanah kita. Palestina bilang, dari dulu kita di sini. Israel bilang, Tuhan janjikan lebih dulu. Oh kami juga dari dulu. Dia mulai keluarkan semua. Ya, saudara,
Kalau subjektif masing-masing punya kebenarannya dan nggak pernah bisa ketemu. Karena Roma 3 ayat 23 bilang gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya suka terjemahan bahasa Inggris NIV di situ. Dia bilang, for all have sinned and fell short. Nggak nyampe. Ya, kita tuh nggak masuk standarnya Tuhan. Nggak masuk. Jadi kalau saudara datang sama saya bilang gini, Kak, saya ini dalam keadaan terburuk. Saya ini gagal. Saya ini kayaknya nggak punya masa depan. Saya mau katakan, yes, betul. Rasain. Satu adik datang sama saya kemarin konseling ke rumah. Dia jelasin, dia jatuh dalam dosa dan bilang, Kak, aku nih nggak punya pengharapan. Betul. Saya bilang gitu. Dia berharapkan, oh, engkau tetap punya pengharapan. Seperti banyak quotes-quotes untuk kesehatan mental hari ini. Tapi saya mau katakan saudara, memang kita ini sudah nggak punya pengharapan. Makanya Kristus hadir. Waktu dia bilang gitu dan saya bilang gini, memang loh kita nggak punya pengharapan. Saya juga mirip dengan kamu hidupnya, gagal. Tapi untuk kegagalan kita lah Tuhan hadir mati untuk kita. Teman-teman, dalam kemudaan saudara sadari, Tuhan hadir untuk saudara. Kak, aku tuh anak muda yang biasa aja. Memang. Aku tuh nggak ngerti masa depan. Memang yang tahu Tuhan. Makanya kita perlu hadir. Menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Amin. Poin saya yang kedua. Cepat dong, ada 273 poin yang saya mau share. Rasain lah. Kenapa kita tuh nggak bisa milih gitu yang benar? Karena kalau kita baca terusannya ya, ayat 17, ayat 18 tadi kan baca sampai 16. Saya bacakan buat teman-teman ya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saya ambil satu quotes dari satu almarhum, baru meninggal mungkin 2 bulan lalu, Tim Keller. Sebuah, dia teolog, guru untuk banyak orang, termasuk saya suka dengan tulisannya. Tapi satu quotes dia, satu statement dia, satu kali dia ngomong soal ini. The human heart is an idol factory. Dia bilang, waduh, saya renungkan. Hati manusia itu pabriknya berhala. Saya waktu itu mau bilang gini, enggak. Sampai dia bilang, apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang melebihi Tuhan posisinya dalam hati kita. Yang kita letakkan lebih utama dari Tuhan dalam hati kita. Satu kali istri saya bilang gini sama saya, sayang, dia kan sayang sama saya, makasih. Yang kamu itu nomor 2 di hatiku. Sudah, saya agak emosional. Nomor 2, ya, karena nomor 1 Tuhan Yesus. Asik. Puji Tuhannya saya sama Tuhan Yesus agak kompak. Dan saya tahu dia Tuhan yang kasih juga. Anak Madesu ini terima dikaruniai seorang istri yang cantik, pintar saudara. Pintar. S2-nya summa cum laude. S1-nya cuma 4 tahun gitu. Kalau saya kan, saya cinta sama pendidikan ya. Saya suka kampus, ya. Saya suka pergaulan dalam akademisi, itu saya suka. Ya. Di kampus itu saya sampai, saya lebih dekat ke dosen dibanding teman-teman. Sampai satu kali kok teman saya mulai dosen semua dan saya cinta kampus. Aduh. Saya lihat dia dan bilang, wah, anugerah. Nah, satu kali pas masa Covid tahun 2020,
Kami lagi isoman, baru dari luar negeri, isoman. Kami tuh mungkin masuk hari ke-8 gitu. Saya tuh takut loh, takut. Ada ketakutan menguasai saya. Istri saya juga begitu. Kita satu kali lagi makan di meja makan gitu, kita ngobrol. Kok aku takut ya? Ada ketakutan yang menguasai saya. Firman Tuhan bilang gini, kalau kasih itu menguasai kita, takut kan nggak ada. Jadi kalau ada sesuatu ketakutan, jangan-jangan ada kasih Tuhan yang saya lagi nggak renungkan gitu. So saya mau cari ini sumbernya apa ya takut. Dia juga iya. Coba kenapa ya takut? Saya mulai apakah karena pelayanan? Saya percaya pelayanan saya kalaupun saya nggak ada dipanggil Tuhan, pelayanannya anak-anak ada banyak leaders. Ya apa ya? Sampai saya sama-sama sepakat mengetahui bahwa yang kami takuti adalah kehilangan. Saya takut kehilangan dia, gitu ya. Dan dia juga takut kehilangan suaminya. Padahal tadi saya baru bilang, saya harusnya mengetahui dong, adanya dia dalam hidup saya, juga Tuhan yang kasih. Kan pemberian ya. Kok saya takut ya? Misalnya hari ini, Stephen saya kasih handphone saya. Stephen, misalnya, sekali lagi saya tekankan ya. Misalnya, ini contoh. Dan handphone saya juga biasa aja. So, saya kasih. Nih, dan Stephen pakai. Ya. Dia tanya, boleh aku apain? Oh, boleh pakai aja. Ya, pakai. Berikutnya pas pelayanan saya ada di sini, mungkin tahun depan mungkin ya. Dan saya lihat dia pakai handphone saya. Masih ada tuh handphone. Iya kak, wah ini handphone yang dari kak saya. Oh puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kak ini saya kembalikan. Oh enggak. Pakai aja dulu. Kasih saya. Enggak, pinjemin. Sekian tahun. 6 tahun kemudian kita ketemu dan kamu masih pakai handphone saya. Wow, setia sekali dengan handphone culun ini. Tapi itulah Stephen, anak yang setia. Tapi saya katakan, Stephen, aku minta handphonenya nih. Dan Stephen kasih. Ini kak. Dan saya pakai. Dan dia pulang, nangis. Handphoneku. Betulkah itu? Enggak, handphone saya. Uang saya pinjemin. Kenapa saya ambil? Karena saya rencana mau kasih dia handphone yang lebih bagus. Itu rencananya. Belum terlaksana dong. Kan cerita. Ya, ada hal-hal yang Tuhan pinjemin dalam hidup kita seakan-akan kita punya milik. Tapi apa sih yang menguasai hati saudara hari ini? Yang lebih dari Tuhan Yesus? Teman dekatmu? Sehingga engkau nggak ke gereja kalau dia nggak ke gereja? Berarti yang lebih utama teman dekat dong, bukan Tuhan. Wes, lu pergi ke gereja nggak? Enggak, kalau gitu gue juga enggak. Loh, kok bisa gitu? Berarti kehadiran dia lebih utama di hati kita dibanding kita mengharapkan Kristus itu juga menguasai kita. Ya. Apa sih yang menguasai kita hari ini? Kekhawatiran mungkin, struggles. Jangan-jangan Tuhan izinkan struggles dalam hidup kita justru untuk kekuatan. Saya percaya saudara lagi ngomongin struggles bulan ini, ya enggak? Fitness itu butuh struggles supaya ototmu gede. Fitness harus rutin. Saudara bisa tahu dong, saya nggak fitness. Bisa kelihatan dong? Enggak ya? Saudara nggak percaya itu? Percaya dong. Ya. Kan nggak ada sisa-sisa apapun dalam tubuh saya. Kalau saya bilang saya fitness, saudara pasti harusnya nggak percaya. Kenapa? Harus dibina rutinnya. Bukan saya setiap sebulan sekali saya angkat 10 kilo. Enggak terjadi. Mungkin harusnya ringan aja. Tapi rutin. Itu struggles. Ada hal yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita sederhana gitu, tapi menghasilkan kekuatan. Pastikan di hatimu hari ini jangan-jangan masih punya idols, masih punya sesuatu yang kita taruh lebih dari Tuhan. Hati kita ternyata berpaling bukan soal janjinya, tapi bagaimana kita meresponi, mendengarnya. Ya kan? Terakhir, saudara suka kata itu? Di gereja saya waktu saya bilang terakhir, yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan. Tadi saya bilang terakhir, saudara kayaknya kurang setuju. Luar biasa, luar biasa. Iya, waktu saya udah dikit lagi. Oke. Mari saya ajak saudara baca
dua ayat terakhir ini. Saya bacakan buat teman-teman ya. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Lucu ini ayat saudara. Ada pilihan untuk kita, kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Harusnya udah jelas dong. Ya, milihnya apa? Kehidupan. Milihnya berkat. Masa milih kutuk? Aneh banget ya. Aneh banget. Iya, aneh banget enggak? Iya. Tapi ayat ini menarik. Karena ayat ini mendorong kita untuk memilih kehidupan sebagai perintah. Kenapa? Ini bukan saudara ya. Ini youth di kutub utara bagian pedalaman. 200 meter pinggir jurang perempatan jalan sebelah es mencair. Jauh dari sini. Dia ada restoran di bagian bawah tuh. Di sana, bukan di sini. Oke. Restoran Chinese kayaknya. Oke. Seringkali ada, udah tahu. Ya kayak tadi saudara lihat ada hikmat ya. Merokok membunuhmu. Tapi yang dia pilih rokok. Ya enggak. Ya. Saudara udah tahu dong kalau kita sering enggak kuliah. Saudara tahu dong, kita akan fail. Percayalah, fail itu enggak butuh karunia khusus untuk mengetahuinya. Kalau kita sering enggak datang kuliah, pasti fail. Pasti. Lagi, pasti. Enggak percaya, cobain. Karena saya pernah enggak mempercayainya. Saya pikir saya pintar. Saya punya hubungan dekat dengan dosenku, Cile. Dan fail, makasih. Kenapa? Karena setiap kali jadwalnya, hubunganku kan dekat. Apa yang aku harus buat? Kebetulan ada pelayanan nih. Aku pelayanan dong. Rohani dong. Rohani. Kalau enggak kuliah, iya nilainya enggak ada. Sederhana. Tapi ada orang-orang, lagi ya, bukan saudara. Anak-anak youth di kutub utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang, perempatan jalan, sebelah es mencari, jauh dari sini. Gembala sidangnya tuh lucu sekali di sana. Khotbahnya bagus. Oke. Tapi sering memilih, udah tahu sih, tapi memilih yang salah, memilih pergaulan yang salah. Kenapa saudara? Karena itu tadi, lihat ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mundur dikit. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi poin terakhir saya, hati yang mengasihi Tuhan diperlukan untuk kita bisa memilih. Hati yang terpaut sama Tuhan dan mentaati firman-Nya. Kalau konteksnya ini dengar, apapun pilihan saudara, dalam konteks mengasihi Tuhan, saya berdoa, benar pilihannya. Kalaupun meleset, dengar ya, Tuhan akan menjagai saudara. Tuhan menegur kita. Buka hati saudara untuk teguran, senantiasa bertobat. Saya undang pemusik. Mainkan sesuatu. Enggak, itu Allah ya, enggak. Pastikan hati kita mengasihi Tuhan. Jangan-jangan memang hati kita yang salah, saudara. Bukan luar, bukan soal pilihan. Karena Tuhan mengerjakan semuanya untuk segalanya baik. Buat orang yang mengasihi Tuhan. Baiknya untuk apa? Untuk supaya kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Amin ya.
anak Rodi saya, adik Rodi saya satu, ngajak saya nonton film itu sekarang, apa itu, di Netflix. Gadis kretek. Bukan pijet ya, gadis kretek ya. Karena mungkin anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu kalau kretek itu adalah rokok ya. Jadi dia bilang, gadis apa? Gadis kretek. Kretek mah pijet. Pijet kretek, ini kretek. Buat yang nggak nonton, dengar, Tuhan tetap sayang saudara, that's okay. Ya, tapi buat yang nonton mungkin saudara tahu cerita apa yang saya akan yang ceritakan. Mungkin ada saudara yang berpihak kepada si Jengyah, Jengyah. Atau ada yang berpihak sama si Raya yang cowoknya, oke? Yang nggak tahu ceritanya, pokoknya ini ada percintaan di tengah latar belakang sebuah setting perusahaan rokok zaman dulu, gitu. Digambarkan betapa percintaan yang penuh perjuangan, tapi hampir jadi, sudah tunangan, lagi mau pernikahan, ada yang mau nonton, saya ini ya, sorry ya, spoiler ya. Gak apa-apa, kasihan buat yang belum nonton. Saya kasih hint-nya aja. Ya, hint-nya. Aduh, sorry lah ya. Okay. Jadi gimana ya nontonnya ya? Pokoknya ada jadi sesuatu, gak jadi kawin. Wah, sedih. Dan kejadiannya adalah karena tahun 60-an tuh ya, pas zaman G30S diceritakan betapa salah satu mendapat tekanan tentang G30S, akhirnya nggak ketemu gitu ya. Saling cari, wah kusut deh gitu. Pas nonton di situ, sampai endingnya, saya mendapati ada dua tokoh yang menurut saya paling luar biasa. Yang satu adalah adiknya si Jengyah, si Rukayah. Yang pertama, ini film bukan tentang dia. Ini bukan tentang dia. Dia tokoh yang enggak terlalu utama di situ. Tapi dialah yang menolong kakaknya. Dialah yang bertahan sampai akhir, ngurusin keluarganya. Dia seakan-akan enggak ada di situ. Tapi tokoh yang gak ada ini sangat penting. Yang kedua nanti saudara dapati namanya Purwanti. Tapi gini loh saudara. Apakah setiap pilihan-pilihan yang kita rasa baik karena sesuai dengan mau kita, betul-betul baik. Kita akan mendapati banyak plot twist dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan punya rencana indah. Kenapa saya masuk ekonomi Trisakti? Ya enggak? Karena di sana saya ketemu Tuhan Yesus. Apakah kalau saya di ITB saya ketemu Tuhan Yesus? Enggak tahu, karena saya enggak masuk ITB, percayalah. Tapi di Trisakti saya ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya. Mungkin ada pilihan-pilihan saudara hari ini. Yang saudara rasanya menyesal. Ya, hari ini saya mau ajak saudara, mungkin pilihanmu soal sekolah, mungkin tentang hubungan. Saudara pikir, ternyata apa yang saya buat menyakiti orang tua ya. Saya gak percaya orang tua saya. Beda. Mungkin saudara bisa gak percaya, tapi hormati mereka. Oke? Mungkin ada pilihan-pilihan yang saudara sesali hari ini. Ini doa saya untuk saudara, bawa sama Tuhan. Karena setiap pilihan kita seringkali mengandung rencana Tuhan di dalamnya. Saya tutup dengan satu quotes dari Charles Studd ya. Dia bilang gini, "If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him." Kalau saudara bisa, saya nonton satu klip orang buta yang tiba-tiba dia
bisa melihat karena ada yang nyumbang kornea matanya. Okay. Dia nggak kenal siapa yang nyumbang, tapi namanya juga klip ya, dan itu Korea, ditunjukkan bahwa si orang ini, si yang dikasih mata ini, sering papasan dengan si buta itu. Dan dia nggak tahu bahwa dia bisa melihat karena orang ini. Dan satu kali dia tahu siapa yang ngasih kornea matanya. Wis, dia nangis, saudara. Ya, dia nangis, dia terharu, dan dia berusaha mengembalikan dengan kebaikan, dengan hal. Itu orang buta. Tahukah saudara, sebelum kita kenal Tuhan Yesus, dia sudah mati buat kita. Kalau saudara hari ini tanya, emang dia sayang sama saya? Dengar ya, dia sudah mati buat saudara. Lagi ya, kalau saudara, apakah Tuhan sayang saya? Dia udah mati untuk saudara. Sudah selesai. Dia sudah buktikan itu. Selesai. Jadi hari ini, apapun pilihan saudara, pastikan kita punya hati mengasihi dia. Sehingga setiap pilihan kita bawa di dalam ketaatan kita kepada firman dengan dia. Yang mau katakan amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, hari ini kami ada di sini. Aku mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah kami, kehadiran-Mu. Dan kehadiran-Mu itu adalah buah kasih Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hari ini aku berdoa untuk teman-teman adik-adikku di sini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap musim hidup mereka, mungkin ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, ada yang sedang memulai sebuah hubungan, ada yang mungkin sedang bingung Tuhan, sedang ada di persimpangan jalan. Bapa, di tengah musim hidup mereka, biarlah mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan menjadi hal yang utama dalam mereka menentukan pilihan. Hal yang utama saat mereka mau menentukan arah hidup mereka. Hari ini aku berdoa untuk setiap kami yang mungkin masih kuliah, kami yang sudah bekerja, kami yang masih sekolah, kami yang sedang meniti karir hidup kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami ada yang sudah buka usaha sendiri. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar apapun yang menjadi pilihan kami, Engkau yang utama. Engkau menjadi penguasa dalam hati kami. Berkati Tuhan, berkati. Saya undang kita angkat tangan kita sebentar, buka hati kita. Aku berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat ini. Kami dalam kemudaan kami mau katakan kami gak bisa tanpa Tuhan. Apa yang kami punya terbatas, tapi kami tahu Engkau Allah kami, sumber yang gak terbatas. Berkati tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan. Terlebih lagi hati yang dibuka kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan mereka saat mereka menentukan pilihan di dalam kasih dan di dalam ketaatan di dalam Tuhan. Bapa, berkati mereka. Berkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.